Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali sama-sama mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Perbuatan Kasih. Saya mengambilnya dari 1 Korintus pasal ke-13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ternyata Allah melalui Rasul Paulus telah mengingatkan kita dan menegaskan kembali agar kita memberikan perhatian yang khusus kepada kata kasih itu. Pastilah ada alasan-alasan yang mendasar dan sangat penting mengapa Allah menyiratkan kepada kita bahwa kasih adalah segalanya dan yang paling utama untuk diperhatikan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan kita telah mengetahui bersama bahwa Allah adalah kasih itu sendiri. Allah adalah sumber kasih bagi kita. Dengan kasih-Nya, Allah menciptakan segala sesuatu. Dengan kasih-Nya, Allah mengampuni semua umat ciptaan-Nya. Dengan kasih-Nya, Allah sabar dan mau terus membimbing setiap umat-Nya. Dengan kasih-Nya, Allah mengutus anak-Nya yang tunggal bagi penebusan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita semua menjadi mengerti dan percaya bahwa Allah juga di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus selalu bekerja dan melakukan segala sesuatu atas dasar perbuatan kasih-Nya pada kita. Di dalam Efesus pasal ke-5 ayat yang kedua dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih. Kata hidup berarti kita juga harus menghidupi kasih itu sendiri dalam hidup kita. Dan berusaha dan mau belajar mempraktekkan kasih itu di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata setiap harinya. Di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 di dalam terjemahan lain dikatakan, pergi dan pelajarilah maksud Allah ketika Dia berkata, daripada memberi kurban hewan-hewan kepadaku, lebih baik kalian menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Begitu juga aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa supaya bertobat, bukan untuk memanggil orang-orang yang merasa dirinya benar. Allah lebih senang dan berkenan kepada segala hal yang dapat kita lakukan dan kerjakan dengan dilandasi oleh kasih atau belas kasihan kepada orang lain dan sesama kita. Dengan modal kasih juga, kita dimampukan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan itu dinyatakan juga di dalam Efesus pasal kedua ayat yang ke-10. Kita teringat akan kisah orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu dapat membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ke-37. Bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, kita membutuhkan suatu sikap yang sama yang dimiliki oleh orang Samaria, yaitu perbuatan kasih yang dilandasi oleh belas kasihan terhadap orang lain. Ada seorang imam, ada seorang Lewi, tetapi kasih yang dinyatakan oleh perbuatan telah dilakukan oleh orang Samaria yang murah hati itu. Mengapa kita harus belajar untuk mempraktekkan kasih itu? Karena kita lahir dan mengenal Allah yang adalah kasih itu. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dengan demikian, karena kita lahir dari benih kasih itu dan mengenal kasih itu, baiklah kita semua belajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Di akhir renungan saya ingin memberikan
memberikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14, yaitu lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah diingatkan kembali oleh Engkau untuk kami, Tuhan, hidup di dalam kasih-Mu, karena kami berasal daripada Engkau dan kami mau hidup di dalam kasih-Mu itu. Dan tolonglah Roh Kudus lewat kehidupan kami masing-masing supaya kami dimampukan untuk mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan sepanjang hari ini segala aktivitas yang kami kerjakan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. We lift you high and magnify. Oh Jesus, we lift you high and glorify. Name above all names. Oh, name above all names. Oh, one more time. Oh, name above all names. Oh.